sesudah divaksin jangan jajan sembarangan. Kan banyak yang sesudah divaksin mampir gitu ke kafe lah gitu ya, kemana lah gitu. Karena biasanya kalau vaksin kan orang cuti, ya Betul, kan? betul. Nah, habis itu memanfaatkan waktu cutinya dengan wisata kuliner ke sana kemari yang Ya, nggak sehat. Dan ternyata ada banyak faktor yang mengakibatkan si efektivitas vaksin itu bermacam-macam pada setiap orang. Faktornya apa saja, dokter? Yang apa ya sering diabaikan itu minum pereda nyeri sebelum vaksin. Oh, oke. Jadi orang banyak yang daripada nanti sakit gitu divaksin, minum aja dulu lah paracetamol gitu kan. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena? Sebenarnya bukan nggak boleh ya, boleh. Tetapi kalau kita minum obat pereda nyeri sebelum vaksin dilakukan, itu efektivitas vaksinnya akan menurun. Oh. Jadi antibodi yang dihasilkan ini nggak optimal. Tuh. Terus yang kedua, makan makanan yang tidak tepat. Jadi makan makanan yang gulanya tinggi, garamnya tinggi, lemaknya tinggi, itu menyebabkan sel-sel kekebalan tubuh agak lemot dalam menghasilkan antibodi yang diperlukan. Jadi sesudah divaksin jangan jajan sembarangan. Kan banyak yang sesudah divaksin mampir gitu ke kafe lah gitu ya, kemana lah gitu. Karena biasanya kalau vaksin kan orang cuti, betul, ya kan? Betul. Nah, habis itu memanfaatkan waktu cutinya dengan wisata kuliner ke sana kemari yang nggak sehat. Jadi yang baiknya dimakan apa? Yang tinggi protein, tinggi sayur, tinggi buah, dan jangan lupa cukup minum supaya bahan bakar untuk membuat si antibodi menjadi cukup. Terus yang terakhir menjaga diri supaya nggak kena sakit yang lain. Karena kalau misalnya kita habis divaksin, ini sebenarnya berlaku untuk vaksin apa aja ya. Kalau habis kita divaksin, terus kena penyakit, misalnya apa ya, diare lah, atau misalnya kena penyakit yang remeh-remeh sih, masuk angin lah, batuk pilek dikit lah gitu ya. Maka tubuh kita akan terbagi dua kekebalannya, satu untuk mengobati, melawan si penyakit yang kita baru dapat, satu lagi untuk membentuk kekebalan atas vaksinasi yang diberikan. Jadi jaga diri dengan ya standar lah ya, cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, jaga jarak, terus ya kalau bisa nggak penting-penting banget ya pulanglah ke rumah gitu ya, nggak usah ada di tempat-tempat. Kan nongkrong dokter, konsep nongkrong loh, sosialisasi. Itu kan hidup, itu kan pilihan ya. Kalau mau vaksinnya optimal, ya monggo pulang. Tapi kalau seandainya, aduh nggak bisa deh, harus nongkrong gitu, ada rapat penting gitu ya, dimana harus offline gitu. Ya udah, jaga diri, kalau bisa jaga jarak gitu ya. Terus pilihlah makanannya yang benar gitu, jangan udah nongkrong, udah rame-rame, nggak pakai masker. Ingat ya, masker itu tidak hanya mencegah COVID. Masker itu mencegah banyak penyakit, karena penyakit yang menular melalui droplet itu nggak cuma COVID. Orang tuh mikirnya COVID dulu gitu ya, sampai bosan gitu. Masih ada TBC, masih ada cacar air, masih ada batuk 100 hari, masih ada difteri. Itu semua godongan, itu semua tuh menularnya sama lewat droplet. Bingung kan? Jadi sebenarnya COVID nggak COVID, si masker ini sangat berperan dalam menjaga kesehatan ya? Sebetulnya kalau orang yang sakit sebaiknya diam di rumah supaya nggak nularin orang lain. Kalau dia mau keluar pun pakai masker, gunanya nggak nularin orang lain. Tapi kalau seandainya yang bersangkutan kayak misalnya habis vaksin kan dalam tanda kutip ya, badannya itu lagi berjuang untuk melawan si vaksin yang dimasukkan supaya menghasilkan antibodi. Jadi kayak terjadi peperangan di dalam badannya. Jadi kan badannya dalam tanda kutip melemah. Sehingga terbaiknya menggunakan vaksin kalau habis vaksinasi supaya nggak kena penyakit-penyakit yang lain, karena dia lagi melemah karena badannya lagi berjuang untuk melawan vaksin yang diberikan. Nah, terlepas dari hal-hal yang tadi disebutkan, imunitas yang didapatkan itu nggak cuma dari vaksin aja, tapi bisa juga kekebalan alami yang dapatnya dari
langsung kena COVID-nya, jadi langsung sakit COVID. Itu juga ada kekebalannya. Nah, kekebalan yang terjadi akibat vaksinasi atau kekebalan yang terjadi akibat sakit COVID itu biasanya akan melemah. Berjalan dengan waktu akan mulai pudar alias hilang. Nah, berapa lama dia pudarnya, berapa lama hilangnya, tergantung banyak hal, tergantung misalnya gini, kalau dia sakit, tergantung sakitnya itu parah nggak. Makin parah, makin lama sakitnya, makin parah sakit COVID-nya, itu makin lama hilangnya. Jadi kekebalannya lebih abadi, lebih bertahan lama gitu. Nah, yang paling lama itu adalah yang sakit COVID plus divaksin COVID. Ini namanya kekebalan imunitas hybrid immunity. Jadi kekebalan hibrid ini yang dipercaya paling lama, bertahan, dan paling kuat, dan paling bagus. Jadi nggak dibalik-balik ya, jadi jangan bilang kata Dokter Santi kekebalan yang imunitas yang hibrid itu paling baik. Kalau gitu sebaiknya kita sakit COVID juga gitu, supaya nanti dapet kan udah divaksin nih, sengaja deket-deket sama orang yang COVID supaya kena. Jangan gitu juga ya sahabat Sonora ya.